darah ganti darah, kepala ganti kepala, nyawa ganti nyawa. Apa pesan untuk kita hari Minggu ini? Pastor punya dua pesan dan satu catatan dalam konteks Sandra di Nduga. Pesan yang pertama, sebagai pengikut Yesus, tanggalkan hukum lama, suka tidak suka. Engkau pengikut Yesus toh, mata ganti mata, gigi ganti gigi, kasih sesama dan benci musuh, itu hukum lama. Lewat baptisan engkau sudah meninggalkan hukum lama itu. Maka pesan yang pertama ini sangat jelas, tanggalkan hukum lama. Sekali lagi, pesan yang pertama, tanggalkan hukum lama, kasih tinggal hukum yang lama. Itu pesan pertama. Pesan yang kedua, sebagai pengikut Yesus, hadirkan hukum baru. Apa itu hukum baru? Ya, kasihi musuh dan berdoa bagi orang yang menganiaya kamu. Itu kata Yesus. Banggalah Anda bahwa Anda berdiri di garda terdepan di daerah ini, di negara ini, di dunia ini, bahwa para pengikut Yesus berdiri di garda terdepan untuk mempromosikan hukum baru di seantero dunia ini, yakni mencintai musuh dan selalu berdoa bagi orang yang membencimu. Itu dua pesan. Dan dalam bingkai dua pesan ini, saya ingin masuk memberikan catatan untuk peristiwa penyanderaan di Nduga. Sudah dua kali orang dari Kemenlu datang di Pastoran Tiga Raja mau bertemu Pastor Proki. Saya kebetulan tidak ada. Saya kembali, dikasih catatan, mereka tinggalkan nomor telepon dan saya hubungi. Ada apakah? Dan disampaikan bahwa Duta Besar New Zealand mau bertemu. Dan kalau bisa keluarga tersandra yang saat ini ada di Bali akan datang untuk berbicara. Sampai salah seorang dari Kemenlu itu sudah pulang Jakarta, satu masih ada di sini, saya tidak mau bertemu. Kenapa? Ini cerita lama. Gereja Katolik tidak mau memasukkan diri di dalam kondisi konflik yang akhirnya menjerat nama Gereja Katolik. Maaf, kami tidak mau. Tetapi kalau seandainya kami harus hadir, maka kami akan mengatakan ini. Siaran ini tolong catat, harap Kemenlu dengar itu, dan juga polisi tentara dengar. Yang pertama, saya ingin menyapa saudara-saudara KKB yang menyandra warga sipil yang tidak berdosa. Kalau warga KKB itu orang Katolik, ada orang Katolik di sana, pastormu saat ini omong. Hukum baru mengatakan bahwa kita harus mengasihi musuh. Dan kalau Indonesia itu musuhmu atau tentara itu musuhmu, jangankan melaksanakan hukum itu, tetapi menggunakan orang sipil untuk menjadi sarana tawar-menawar, itu tidak dibenarkan. Minta maaf, tapi pastor ada untuk Anda juga. Dan saya mau mengatakan, KKB, Anda akan dibenci manusia sedunia ini. Anda akan dibenci orang Indonesia, dan Anda akan dibenci oleh orang Papua sendiri yang punya hati baik. Itu bukan cara-cara Kristiani. Memang semua orang tahu, kami tahu, pastor juga tahu, bahwa hatimu berdarah-darah sejak tahun 1961 dan sampai saat ini masih berdarah-darah. Tapi apakah karena hatimu yang berdarah-darah engkau menempuh sebuah cara yang orang semua benci? Saudaraku KKB, tolong pikirkan itu baik-baik. Dan kepada polisi tentara, saya mengikuti sejak didatangi oleh Kemenlu itu, saya mulai rajin masuk di online untuk melihat apa yang terjadi. Kapolda mengatakan pasukan polisi sudah siap untuk akan turun. Panglima mengatakan kami sudah siap untuk turun. Anda berdua dengar baik-baik. Satu mungkin Islam, tapi yang Kapolda kok orang Kristiani, kau dengar. Sejarah membuktikan, pengalaman membuktikan
bahwa cara-cara yang Anda tempuh, istilah yang Anda pakai adalah tindakan penegakan hukum, dan Panglima bilang akan dibuat secara terukur, terpilih, dan terarah. Itu di kertas. Tapi saat Anda turun dan berhadapan, Anda tahu apa yang terjadi. Kau mati, atau KKB mati, atau bahkan pilot itu akan mati. Tahu itu toh? Masa harus pastor mengatakan hal ini? Jangan menghadirkan sebuah adegan di mana kekerasan dipertontonkan kepada anak cucu kita ini. Ada cara lain yang bisa ditempuh. Perundingan tidak harus 2 minggu. Sekarang sudah 12 hari dari penyanderaan sehari ini. Bila perlu sampai akhir tahun juga tidak apa-apa. Yang penting manusia jangan jadi korban. Entah korban tentara, korban polisi, korban KKB, maupun korban dari yang tersandra ini, pilot yang bernama Philip Martin. Sesudah omong dengan Kemenlu, saya ke Pastor Justinus dan saya bilang, Pastor Justinus, kita dua ini pastor tua yang sudah pensiun, bisakah kita dua mengambil peranan untuk kita pergi menjadi peran pengganti? Pastor Justinus bilang, siap. Saya belum menyampaikan ini kepada Kemenlu, belum menyampaikan kepada keluarga dari pilot Philip Martin, belum menyampaikan kepada polisi, belum menyampaikan kepada tentara. Tapi kalau Anda mendengar siaran ini, Gereja Katolik punya cara, dan cara itu adalah cara Yesus. Mohon umat berdoa. Kami dua pastor ini sudah tua dan mati tidak apa-apa. Jangan menangisi kami, tapi kami mau menampakkan bahwa Gereja Katolik tidak mau cara-cara kekerasan. Masih ada cara tertentu, cara Yesus kita bicara. Dan pasti KKB itu manusia yang punya hati. Tentara polisi juga manusia yang punya hati. Mari kita duduk dan berbicara. Jangan sampai sabda Yesus hari ini menjadi sia-sia karena ada orang merasa malu kalau lama-lama nanti nama kita tercoreng. KKB merasa kalau dilepaskan berarti kita dianggap itu tidak laku.